Oke, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesertanya udah masuk semua? Pesertanya semuanya udah? Coba kita absen dulu. Rajma hadir. Novita hadir, Ibu. Resti hadir. Najmi hadir. Putri Deo hadir. Nuke Mena Ain Rahmawati hadir. Nisa Rika hadir. Putri Silvia hadir. Putri Alvianita hadir. Rieza belum datang. Gak hadir. Rafli Rizka kemana? Ibu. Berarti yang gak hadir ini ada Rieza sama Rizka ya? Rizka, sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Coba nih, sebelum mulai belajar, Ibu mau cek semangatnya dulu. Semangat. Siapa yang tahu yel-yel yang lagi viral itu? Yang ini mata. Ini mata. Udah tahu ya itu gimana? Semuanya tahu kan? Tahu. Coba berdiri dong semuanya. Ayo berdiri dulu. Ini mata. Ayo Pak. Semangatnya dulu. Oke, mulai ya. Udah pada bisa kan? Ini mataku. Coba. Oke, ini tahu ya. Mana matamu? Ini. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata. Yeay. Oke, semangat ya. Coba, ayo. 1, 2, 3. Ini mataku. Ayo dong. Ulang mataku. Kalau nggak semangat, nggak dikasih duduk. Ayo, bro. 1, 2, 3. Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata. Kali lagi lebih cepat. Ayo. Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata. Alhamdulillah ya, semuanya udah semangat. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, kita seperti biasa melakukan pembiasaan terlebih dahulu, membaca ayat surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat yang dibaca pada hari ini ialah surat Al-Kafirun. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ikutan semuanya. A'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Oke, hari ini kita belajar materi mengenai jujur dan menepati janji. Siapa sih di sini nih yang sering janji ke pacarnya mau ini siapa nih? Sama dong, pacarnya nggak punya pacar. Oke, kita bahas ya. Dalam pembelajaran hari ini tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik yang pertama, mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar, menyebutkan dalil nakli tentang jujur dengan benar, menyajikan contoh
mendeskripsikan dalil nakli tentang menepati janji dengan benar, menyajikan contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir berperilaku menepati janji di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat dengan benar. Adapun tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama nanti ada pemaparan materi dari Ibu, yang kedua nanti ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir kita bakalan ada games namanya games pesan surat singkat. Nah nanti pokoknya siswa yang paling aktif, siswa yang paling interaktif buat tanya jawab nanti ada hadiah dari Ibu. Oke, kita langsung saja. Ini gambar apa? Pinocchio. Gambar apa ini? Pinocchio. Coba siapa yang tahu cerita dari Pinocchio? Belum Ibu tunjuk, jangan dulu ngomong siapa? Pinocchio. Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Tadi yang pertama itu Salsa, coba. Pinocchio Ibu. Pinocchio itu gimana sih ceritanya Pinocchio? Pinocchio itu katanya terbuat dari kayu. Terus ada mimpi, jadilah anak. Nah anaknya itu kalau berbohong hidungnya jadi panjang. Oke, ya betul sekali. Pinocchio hidungnya semakin panjang karena berbohong. Sama halnya dengan kita. Kita kalau berbohong apanya yang semakin panjang? Dosa. Ya betul sekali. Kita kalau berbohong, dosa kita semakin panjang, dosa kita semakin banyak. Terusnya ada gambar kedua. Siapa yang tahu ini gambar logo apa? Berani jujur. Berani jujur. Logo apa? Apa ini? Biksu. Gambar ya. Ini logo apa? Ada yang tahu? Wah, parah nih, nggak ada yang tahu nih. Ramen. Ini logo dari KPK. Berani jujur itu hebat. Kenapa coba KPK logonya kayak gini? Berani jujur itu hebat, kenapa? Karena KPK itu tempat pemberantasan korupsi, Bu. Ya, cara utama untuk memberantas korupsi yaitu dengan kejujuran. Oke, langsung saja kita bahas pengertian jujur. Jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataannya. Lawan dari jujur ini apa? Bohong. Siapa di sini yang masih suka bohong? Sedang berusaha istiqomah. Jujur itu berkata benar sesuai dengan kenyataannya. Orang yang berkata jujur akan dipercaya oleh orang lain. Hidupnya pun akan tenang, akan bahagia gitu. Soalnya dalam dirinya itu nggak ada yang mengganjal gitu. Dia akan hidupnya damai kayak gitu. Selanjutnya ada dalil nakli tentang jujur. Coba kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 70. oke, nah dalam surat ini udah jelas gitu. Allah menyeru ke orang-orang yang bertakwa supaya dia berkata Jujur. Orang yang sering berbohong termasuk ke dalam orang apa? Munafik. Orang apa? Orang munafik. Siapa yang tahu ciri-ciri orang munafik? Angkat tangan. Ada yang berbohong. Siapa? Ada 3. Ada 3, Bu. Coba Salma. Gimana? Ada 3. Coba yang lebih jelas siapa yang bisa? Rika, sok. Bila berbicara dia berbohong. Ketika dia berkata, dia berbohong. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Satu lagi ketika dia Ayo. Jangan ada yang ngasih tahu. Apa? Satu lagi ketika dia Ada yang bisa melengkapi? Bu, sama Bangga Resti. Mana Bu? Terakhir. Ya semuanya diulang ya. berkata Ini cara ya berbohong, hilang, berjanji dia mengingkari. Terus izin dari naon? Berdusta. Percaya berkhianat. Oke, di sini ada contoh
nanti biasanya itu kalau lagi zaman kampanye nih ya Bu, banyak calon-calon ini tuh pada Omong ya, doang. tebar janji, terus menyogok dan lain sebagainya. Terus setelah dipilih dia malah nggak menepati janjinya Bu, gitu. Jadi orang yang memilih itu merasa dirugikan dan merasa dibohongi. Nah, iya betul sekali. Coba masih ada nggak yang mau berpendapat tentang gambar ini? Satu orang lagi. Ya Bu, satu pendapat sama Rachma udah. Lagi, coba laki-laki dong. Laki-laki nggak ada suaranya dari tadi. Bobo, Bu. Ayo buru. Laki-laki. Bobo. Coba Nanda, gimana? Sama aja deh, Bu. Oke, berarti semuanya sependapat nih ya sama Rachma. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada pengertian menepati janji. Apa pengertian janji katanya? Gimana pengertian janji? Ucapan ke orang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat Kesanggupan untuk berbuat. Nah, jadi janji itu ucapan seseorang kepada orang lain. Kadang ya kita kalau lagi senang gitu, kayak enak banget ngomong. Nanti aku janjiin ini, aku janjiin ini gitu. Jadi kita tuh kayak nggak kerasa gitu janji. Padahal janji itu adalah utang. Jadi selain berjanji, ada kewajiban yang lain. Kita juga harus menepati janji tersebut. Nah, karena kan tadi katanya janji adalah utang, maka utang itu harus ditanggungjawabkan, harus dibayar. Nah, maka dari itu, kalau kita berjanji, hendaklah mengucapkan apa ini? Insya Allah. Karena kita nggak tahu nih, kita misal ya besok kita berjanji gitu. Nanti besok saya mau datang jam segini, misal jam 10 gitu, saya mau datang. Qadarullah gitu, kita teh kecelakaan, kita teh maaf gitu jam 9. Nah, itu janji berarti termasuk kepada apa? Utang. Kita berarti utangnya belum dibayar. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka dari itu, kalau kita mau berjanji, maka kita ucapkan dulu, insya Allah nanti saya datang jam 10 kayak gitu. Insya Allah jika Allah menghendaki saya datang gitu. Jadi walaupun kita udah mengucap insya Allah gitu, misal kita marah atau apa ya, kita harus tetap minta maaf. Seenggaknya kalau kita udah mengucapkan insya Allah, Allah akan memaafkan kesalahan kita karena udah melanggar janjinya. Selanjutnya ada dalil akli tentang menepati janji. Sok coba Najmi baca. Ayo Najmi baca ini. Yang keras suaranya. Kurang kencang Bu. Ayo Najmi. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya baca juga. Artinya sesungguhnya yang memperjualbelikan dari janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh balasan di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Oke, terima kasih Najmi. Nah, jadi di ayat ini tuh udah jelas Allah menegaskan kalau kita itu tidak boleh mengingkari janji kita sendiri gitu. Apabila kita mengingkari janji kita sendiri, kita akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti. Oke, selanjutnya ini ada contoh menepati janji. Gambar pertama, pemerintah terhadap rakyatnya. Ada yang bisa mendeskripsikan? Yang pertama, pemerintah terhadap rakyatnya. Kampanye, Aku. Coba Nanda tuh yang ngacung duluan. Gimana Nanda? Kampanye, Bu. Ya, kenapa kampanye? Kenapa? Bu, tentang apa sih? Pemilihan apa namanya itu? Pemilu. Ya kan
Gimana ya? Gimana nih? Oke, yang lain ada? Oh. Salma dulu gimana? Itu tuh pemerintah itu waktu kampanye tuh kan memberikan ini ya Bu, memberikan janji-janji. Nah pas dia udah jadi tuh, entah itu jadi DPR atau jadi DPD atau dia jadi apapun gitu, harus menepati semua janji-janji di kampanyenya gitu loh Bu. Jangan cuma sekadar janji-janji manis doang gitu ya, janji-janji terhadap rakyatnya doang gitu. Nah, ya betul sekali. Jadi kalau kita mau jadi seorang pemimpin, biasanya tuh kan janji-janjinya dikeluarin. Ya betul. Janji nanti kalau saya terpilih jadi semisal presiden. jadi ketua OSIS, nanti saya pindahin gerbangnya di belakang gitu. Nah, semisal gitu. Jadi pas mereka mau mencalonkan itu, mereka berjanji gitu, janji-janji yang mereka nggak tahu janji itu tuh bakal mereka bisa laksanain apa enggak gitu. Jadi buat teman-teman nanti kalau semisal jadi seorang pemimpin, ketika kita ingin berjanji, sok pikirkan dulu kira-kira kita bisa enggak gitu melaksanain janji yang udah kita janjikan kepada masyarakat gitu. Selanjutnya gambar kedua, gambar apa ini? Sertifikat rame nyari menikah mas. Siapa yang mau mendeskripsikan ini menikah? Sertifikat rumah. Kirain mau menikah. Sertifikat rumah bu. Siapa yang mau mendeskripsikan? Sak Duka ada yang gimana Duka? Yang pertama, soalnya itu sama. Yang pertama sebelum menikah, calon suaminya menjanjikan kalau saya akan bertanggung jawab untuk mencari nafkah, contohnya. Tapi pas sudah nikah, belum mencari nafkah, berjanji lagi pas sudah nikah nanti aku akan menjagamu setiap saat. Tapi padahal pas kenyataan udah menikah itu gak begitu, ditinggal. Nah ya, jadi intinya buat para laki-laki jangan janji doang gitu. Kalau kalian mau berjanji ke cewek-cewek kalian, ke pasangan-pasangan kalian, sok pikirkan kira-kira bisa nggak kalian melaksanain janji itu. Jangan nanti saya janjiin mau nikahin kamu lah, mau ngasih apa lah, ngasih apa. Jangan dulu, sok pikir aja, nggak perlu janji-janji ya ribet-ribet kayak gitu. Oke. Ini curhat kayaknya. Ibu pengalaman Ibunya udah nikah belum? Oke, untuk pembahasan kali ini sudah selesai. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita lanjut ke games. Game Ya? satu. Oke ya, kita lanjut ke games. Susu Rima. Ini susu dari Rima maksudnya, susu dari Rima. Nama gamesnya pesan surat singkat. Nah di sini ibu punya surat. Ini cuma ada 10 surat sih. Cuma ada 10. Nah nanti teman-teman yang dapat surat jangan dulu dibuka suratnya. Ketika ibu instruksiin, silakan. Semisal Rajma buka suratnya gitu. Nah Rajma buka, Rajma baca tuh di dalamnya ada apa. Nah nanti ibu kasih waktu 3 detik buat jawab. Kalau Rajma nggak bisa dilempar ke yang lain. Di sini kita kejar-kejaran poin. Nanti yang poinnya paling banyak, ibu ada hadiah. Oke, udah paham? Sok, siapa yang mau ambil di sini? Aku. Yang mau sini ambil suratnya. Kalian ada satu aja. Sok yang mau. Jangan dibuka, pokoknya suratnya jangan Ambilin 2 Rika tuh. Suratnya jangan dulu dibuka. Sok ini 2 lagi siapa nih? Siapa yang mau 2 lagi? Ibu ini, Bu. Jangan dulu dibuka. Semuanya jangan dulu dibuka. Oke. Coba semuanya suratnya angkat ke atas. Oke. Yang pegang surat semuanya tutup mata. Tutup
pramugari dan apabila dia percaya dia berkhianat. Selanjutnya, Novita. Novita udah dibuka duluan. Dalam surat Al-An'am ayat 70 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman untuk apa, Bu? Jujur, Bu. Gimana? Kurang tepat. Menepati janji. Ya, salah. Ya benar, Novita sih benar. Berkata benar, jujur sama aja. Oke. Selanjutnya, Nisa coba. Ini apa? Ya, betul, dipercaya. Oke, karena waktu pelajarannya sudah habis. Ya, yang suratnya belum dibuka itu buat kenang-kenangan aja kan. Surat cinta dari ibu gitu. Oke, kalau misalnya pelajaran ini udah selesai, coba satu lagi, siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir? Sama gimana sama? Kita sebagai orang tidak boleh berbohong, harus menepati janji dan berkata jujur. Karena orang-orang yang berkata jujur itu bakal disayang sama Allah. Oke, terima kasih. Ya, nanti ya. Oke, buat pertemuan selanjutnya nanti kalian di rumah buat kelompok 4 atau 5 orang, yaitu kelompok yang bebas. Nanti kalian cari kasus yang berhubungan dengan jujur dan menepati janji, dan di minggu depan silakan kalian ceritakan kasus apa yang kalian dapat, kalian presentasikan di depan. Paham? Oke. Bu Hadi mana? Dari awal sampai akhir. Lihat siswa yang paling aktif yaitu siapa ya? Semuanya. Translate. Salma. Ya Bu, dia nggak aktif Bu. Dia enggak. Kayaknya salah, Bu. Saya kali itu. Oke, masih ada. Yang kedua, Susu sama apa, Mak? Jadi keren. Ibu mau dipoto dong kenang-kenangan. yang kedua, Rika. Ya, tepuk tangan. Aku ke depan, Bu. Ya, Ibu, aku dapat susu. aku nyaoge dua. Susunya ada 2. Nisa. Metode. Susu disimpan ya? Di punya aku. Ini datanya penilaian. Oke. Yang terakhir, satu lagi nih. Siapa ya? Siapa ya? Mama dapat susu, Mak. Rajma. Oke, buat teman-teman yang lain tetap semangat. Nantikan hadiah-hadiah ibu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini hadiahnya apa ya? Oke, kita tutup dulu ya. Ibu lupa belum ditutup. Ibu, Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Ibu izin pulang, Kak. Oh iya. Dan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Udah. Ada suara.